pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini Fajar Online membuat program Unhas Mencari Rektor Terbaik bersama saya Akbar Hamdan, bertempat di studio mini redaksi Harian Fajar. Telah hadir bersama kita salah satu calon rektor Unhas yang semua kita kenal, Profesor Dr. Farda Patitinggi. Selamat datang Prof. Bagaimana kabar tak? Ya, alhamdulillah. Boleh saya buka ini? Iya, silakan Prof. Terima kasih. Saya Iya. sudah antigen kemarin. Iya. Prof, ini kan selalu menjadi pertanyaan mendasar dari masyarakat ketika ada orang maju di kontestasi. Apa yang mendorong Prof untuk maju? Apakah sudah punya, jelas sudah punya ya program-program, tapi bisa mungkin di-share kepada masyarakat. Mau dijadikan Unhas ini seperti apa nanti kalau seumpamanya Prof berhasil terpilih sebagai rektor Unhas? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa semuanya, masyarakat secara luas. Ya, pertanyaan itu selalu diajukan gitu ya. Jadi tentunya yang pertama tentu harus ada niat yang bersih dulu ya, berangkat dari niat yang bersih dengan yang tulus untuk semata mengabdi demi kemudian lebih lagi untuk Universitas Hasanuddin. Ya, kampus yang telah melahirkan saya, lalu kemudian saya mengabdi di sana kurang lebih sudah hampir 30 tahun ya. Luar biasa. 30 tahun. Dan selama ini juga sudah diberikan kepercayaan untuk berada di tahapan-tahapan kepemimpinan di Unhas, mulai dari program studi, lalu kemudian wakil dekan, kemudian menjadi dekan, kemudian beberapa sebelumnya misalnya di tim pengembangan dan seterusnya. Jadi ada pengalaman pengabdian tadi seperti itu. Lalu kemudian tentunya kalau bicara program, saya kira kan kemarin Unhas baru berulang tahun yang ke-65, 10 September 2021, karena Unhas lahir itu 10 September 1956. Ya, alhamdulillah di usianya yang ke-65 tahun ini luar biasa. Saya kira kita sama mendengarkan kemarin pidato rektor, bagaimana Unhas, capaian Unhas hari ini, yang alhamdulillah ya, sudah masuk pada tataran universitas kelas dunia, versi PS ranking maupun Times Higher Education, Imago dan beberapa lembaga perankingan internasional. Nah, tentunya program yang saya dan mungkin juga seluruh bakal calon rektor kita, tentulah program yang berkesinambungan. Ya, karena Unhas hari ini yang ada hari ini dengan prestasi yang demikian adalah program berkesinambungan dari rektor-rektor sebelumnya. Nah, tentu kalau saya insya Allah diberi amanah jadi rektor, tentu akan saya lanjutkan apa yang telah ada hari ini, karena ini adalah program di perguruan tinggi adalah suatu program yang berkesinambungan. Tidak boleh ada yang jeda seperti itu, karena memang di dalam rencana pengembangan Unhas 2030 itu kan sudah ada tahapan-tahapan di sana ya, ada 4 tahap di rencana pengembangan Unhas, dan kita pada saat ini di tahap transformasi sudah hampir selesai, lalu kemudian masuk ke inovasi berkelanjutan dengan berbagai program yang telah terelaborasi juga di dalam rencana strategis Unhas yang disusun sampai 2024 ya, 2020-2024. Saya kira itu akan kita akselerasi sinergikan. Namun demikian tentu ada penekanan-penekanan. Ya, itu misalnya tentu kita harus tetap pada penguatan pada kualitas lulusan gitu ya. Jadi itu ya, lulusan harus kita, apalagi sekarang ini dengan kebijakan Mas Menteri ya, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, saya kira sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mengakselerasi dan menyesuaikan lulusan kita dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan bangsa dan negara ini. Oke. Prof, kita berbicara soal dosen di Unhas, artinya kan selama ini kalau dalam benak masyarakat Unhas itu adalah kampus nomor 1 lah. Yang jelas ketika dia menyandang gelar sebagai nomor terbaik, dosennya pun harus terbaik pula yang disediakan di Unhas. Nah, kira-kira Prof untuk memaksimalkan potensi dan kinerja dosen sebagai produsen keilmuan, ada langkah-langkah khusus yang akan disiapkan? Ya, tentu tadi ya beberapa langkah, tentu dengan intervensi kebijakan yang memberikan fasilitasi terhadap pengembangan dosen kita, karena tugas dosen itu kan ada di 3 tataran tridharma perguruan tinggi, sebagai di pendidikan khususnya pengajaran, kemudian
riset-riset, lalu kemudian menghilirisasi risetnya, lalu kemudian berimpact kepada masyarakat berupa pengabdian masyarakat. Ya, Prof. Nah tentu memang kalau kita lihat betapa berat beban dari dosen kita, sehingga memang ke depan ini kita harus menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan teknologi yang tentu itu akan sangat memungkinkan kerja-kerja dosen kita itu semakin mudah ya, dengan menggunakan teknologi informasi, dengan makanya di program saya ke depan ini memperkuat tadi digitalisasi ya, digitalisasi layanan semua yang kami kemas dengan program yang namanya e-akademia gitu ya. Jadi akademia ini memberikan semua layanan, mulai dari layanan akademik seluruh mahasiswa yang akan kemudian melahirkan smart kampus lah gitu ya. Artinya smart ini people nantinya gitu ya. bisa mempercepat proses-proses administrasi, semua proses Prof, ya. Dengan menggunakan teknologi informasi ini kan kemudian lebih memudahkan kerja-kerja kita. Manajemen yang kita bangun juga dengan profesional, dengan berbasis pada teknologi seperti ini, itu akan lebih mempercepat dan lebih memudahkan dosen. Dan bahkan kita akan menggunakan artificial intelligence, jadi sehingga dosen kita, karena kan sudah berat nih bebannya mengajar. Saya sendiri di Fakultas Hukum itu walaupun saya dekan, saya tetap harus mengawal beberapa mata kuliah ya, mengampu beberapa mata kuliah dari S1 sudah sampai S3. Nah, kerja-kerja saya sebagai dekan, terus kerja saya sebagai dosen, kemudian harus saya menguji, membimbing, mengajar, lalu kemudian meriset juga, meneliti, melakukan kegiatan pengabdian, itu harus semuanya kita ini. Makanya oleh karena itu ke depan kita akan melakukan satu terobosan ya proses digitalisasi, integrasi sistem yang saat ini kan Unhas sudah bagus ya. Jadi Unhas itu sudah mengembangkan beberapa layanan akademik ya, non akademik itu dengan berbasis digital. Mungkin nanti akan kita akselerasi lagi lebih terintegrasi seperti itu. Oke Prof, biasanya juga ada pertanyaan seperti ini ketika mau maju ini kan, apalagi Unhas sebuah komunitas yang sangat besar, pasti orang mau tahu kira-kira calon rektor ini jaringannya sudah sampai di mana. Ya. Kalau Prof sendiri ya, kalau bisalah diungkap kepada kita, kira-kira Unhas ini sudah punya bayangan, saya punya jaringan di sini, saya bisa kasih begini kira-kira nanti. Iya, saya kira kan hari ini Unhas juga sudah punya jaringan yang sangat luas. Khusus saya yang pengalaman saya sebagai memimpin Fakultas Hukum ya selama 2 periode ini, saya kira jaringan nasional kita cukup kuat gitu ya. Nah, khususnya di bidang hukum tentunya, karena saya selama ini bergelut. Tapi kalau saya diberi ini kan bisa menjadi starting point yang bagus untuk kita nanti mengembangkannya ke level yang lebih besar di tingkat universitas. Jaringan-jaringan nasional yang kita miliki kan hari ini juga sangat bagus ya. Nah, misalnya dengan khususnya saya di bidang di institusi hukum ya, di seluruh lembaga tinggi hukum, saya kira di sana juga diperkuat lagi karena ada beberapa alumni kita di sana kan. Bahkan alumni Fakultas Hukum Unhas misalnya sudah memimpin semua lembaga tinggi hukum di negeri ini. Nah, dan jaringan alumni kita juga sangat bagus. Saat ini ada alumni kita jadi Menteri Pertanian gitu ya, Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo, dan kita juga punya jaringan di parlemen, di DPR. Kami banyak sekali dengan pimpinan-pimpinan di lembaga-lembaga seperti itu di parlemen. Kemudian jaringan internasional pun juga kita sudah bangun selama ini. Unhas sudah sangat banyak jaringan yang terbangun. Khusus misalnya dengan pengalaman saya selama ini, itu secara kelembagaan ya kita juga sudah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi ya, baik itu di Eropa ya, di Leiden, di Belanda khususnya ya, karena memang kita hukum memang Belanda. Nah, itu misalnya di Leiden University, Utrecht University, Vrije University, Erasmus gitu ya. Nah, itu sudah kita banyak sekali kegiatan-kegiatan kerjasama yang kita lakukan. Jaringan ini Prof sudah bisa nanti memperkuat kapasitas mahasiswa kita maupun betul kita. Iya, apalagi sekarang ini yang terakhir kami tanda tangani bulan Juli ya, kerjasama MOA, Memorandum of Agreement ya, dengan School of Law University California Berkeley ya. Nah, itu nanti dosen mereka akan mengajar di kita, dan kita pun juga dosen kami akan kami kirim ke Berkeley ya, Law School itu untuk program-program
kerjasama Iya. riset Hmm. maupun kerjasama yang lain di bidang Iya. penulisan jurnal dan Hmm. seterusnya. Hmm. Nah, juga di tetangga kita Malaysia apalagi gitu ya, Hmm. ya kita di UM, UKM, Hmm. di Taiwan juga kita sudah ada MOU Wah, banyak secara sekali formal. saya dengar ini, Prof. Udah Australia, Iya, iya. di Afrika, dan Iya. secara pribadi juga kan kita juga dosen-dosen kita juga sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan Pertukaran internasional. mahasiswa Nah, dan pertukaran sebagainya. mahasiswa apalagi. Kalau Hmm. di mahasiswa kita alhamdulillah dengan Hmm. lewat jaringan-jaringan kita miliki selama ini, Hmm. itu mereka memang banyak magang seperti di kedutaan di Thailand ya, di Malaysia. Ya, kita sudah punya program berkesinambungan begitu ya. Dulu sebelum pandemi mereka hadir di sana, mereka ke Malaysia, ke Bangkok gitu ya, di negara-negara ASEAN. Tapi sekarang karena pandemi maka dilakukan secara online. Ya, Prof, betul. Nah, terkait juga masalah jaringan ini, Prof. Ada satu masalah yang paling penting yang sering di redaksi ini kami dengar keluhan-keluhan dosen. Ya. Mereka seringkali melakukan riset, mau buat ini, tapi ada satu kendala, Prof. Dana. Betul sekali. Tapi maksud saya dengan apakah jaringan ini bisa membantu nanti, Prof, kelak umpamanya Prof yang terpilih sebagai rektor Unhas, bagaimana supaya teman-teman bisa dosen ini dengan mudah mengakses pendanaan untuk riset-riset mereka? Iya, saya kira memang ke depan karena sumber pendanaan kan, kalau tidak cukup dengan SPP. Ya tentu ke depan karena kita Unhas adalah PTNBH sehingga diberikan keleluasaan dan otonomi untuk melakukan pengembangan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang kita buat, itu tentu kita bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada, sumber daya aset Unhas yang saya kira banyak sekali ya, luar biasa hari ini. Kalau saya sebutkan satu-satu mungkin tidak selesai gitu ya. Iya, Prof. Iya. Kita ada rumah sakit, ada misalnya Maya Breeding Center, ada di teknik COT, ada di baru ada tambak. Kemudian ada di kehutanan, ada penelitian riset tentang madu yang saya kira sangat kalau itu dikembangkan ke depan itu menjadi sumber pendapatan bagi dosen kita juga dan untuk Unhas. Gitu kan. Dan kolaborasi riset yang memang kita persiapkan hari ini kan sudah dilakukan seperti itu, kompetisi riset itu di level internasional saya kira dapat kita raih. Ada beberapa dosen kita ya, ada satu yang saat ini akan mempersiapkan diri ke Prancis gitu ya. Ada salah satu seorang dosen di kelautan yang memperoleh hibah ya, kerjasama riset dan itu cukup besar ya gitu kan. Nah, kemudian juga saya kira kita bisa meng-create ya, mempersiapkan program-program proposal yang nanti akan di-setting atau didesain oleh satu kelompok-kelompok keilmuan maupun kolaborasi keilmuan internal kita untuk mempersiapkan proposal dalam rangka kompetensi riset itu gitu ya. Dan itu pasti akan mendatangkan pendanaan. Di samping kita memaksimalkan aset potensi sumber daya manusia sendiri di Unhas. Saat ini Unhas itu punya 308 guru besar. Kan itu banyak sekali kan. Nah, kalau itu kita maksimalkan, belum yang dokter ya. Yang maksimalkan dengan intervensi kebijakan, insya Allah saya akan lakukan itu untuk bagaimana kita wadahi mereka untuk mereka melakukan riset dan lalu kemudian mereka melakukan konferensi internasional dan seterusnya gitu ya. Jadi peluang-peluang itu akan kita berikan. Oke. Siapkan. Prof, sebentar kita ada pertanyaan soal bagaimana Unhas nanti menaikkan citranya di mata internasional. Termasuk juga kita akan berbicara soal Scopus. Tapi setelah jeda berikut ini.
pemirsa dimanapun Anda berada, kita memasuki kembali sesi kedua pertanyaan pada calon rektor kita dalam program mencari rektor terbaik. Prof. Farida, ini kita mau berbicara soal bagaimana membawa Unhas nanti menaikkan derajatnya ke reputasinya. reputasinya ke tingkat internasional. Ini selalu banyak pertanyaan tentang indeks jurnal tenaga pengajar kita yang kabarnya masih sangat sedikit dan itu sangat mempengaruhi perankingan kita di internasional. Bagaimana Prof melihat soal itu? Iya, baik. Saya kira kalau untuk yang ini memang sudah menjadi target kita, target nasional juga ya, lalu kemudian menjadi target setiap universitas gitu ya. Saya kira untuk Scopus kita secara keseluruhan hari ini ya Unhas pada posisi 10 besar. Di tahun 2020 yang lalu kita di posisi 4 dan saat ini sampai Agustus 2021 kita pada posisi 6. Target Unhas bahkan di tahun 2020 itu melampaui. Dari target 1.700-an itu terrealisasi 2.000 lebih gitu ya. Ya jadi saya kira ini ada satu hal yang sangat bagus. Nah untuk ini memang perlu ada lagi intervensi kebijakan yang lebih memberikan fasilitas kepada dosen kita. Contoh yang saya lakukan di Fakultas Hukum ya, yang di Fakultas Hukum saya mengalokasikan anggaran untuk membiayai dosen-dosen kita yang menulis di jurnal Scopus ya kita yang bayarkan gitu ya, kita yang bayarkan. Untuk tahun ini pada periode ini tahun ini kemarin kami mengalokasikan anggaran sekitar 500 juta ya untuk dosen-dosen kita. Jadi dosen kita sisa meneliti, riset gitu, terus kemudian menulis, lalu kemudian mensubmit. Itu pun juga kita fasilitasi ya dengan tim yang kita bentuk di fakultas, lalu kemudian kita bantu mereka untuk submit dan ketika submit itu kita bayarkan ya kita. Setelah itu juga akan diberikan reward oleh Unhas ya. Jadi seperti itu. Jadi memang perlu ada penguat intervensi kebijakan yang lebih lebih memihak ya lebih kuat lagi. Tapi tentu kembali lagi pada dana tadi. Ya, jadi saya kira kita bisa mengatur itu, lalu kemudian kalau kita maksimalkan potensi aset yang dimiliki Unhas hari ini, insya Allah saya yakin sekali ke depan ini akan lebih banyak lagi ya yang kita bisa peroleh, lalu kemudian kita berimpact pada pemberian fasilitas pada dosen kita untuk itu. Dan kalau selama ini kan memang Unhas juga memfasilitasi ya, memfasilitasi bahkan ada unit tersendiri di Unhas ya, jadi PMC namanya ya, itu memfasilitasi untuk membantu dosen kita untuk membantu untuk melakukan penulisan ya, lalu kemudian membantu mensubmit di jurnal internasional terindeks Scopus. Dan kalau di Fakultas Hukum sendiri alhamdulillah sejak saya dekan pada tahun 2015 yang lalu kami sudah bersama dengan tim yang hebat di fakultas gitu ya, ada Prof. Ransa, ada Mas Aksan ya. Itu kita sudah menerbitkan jurnal yang namanya HALREV, Hasanuddin Law Review, dan alhamdulillah tahun ini itu sudah terindeks Scopus. Ya, jadi kalau menurut data sebelumnya kan ada dari Sriwijaya Law Review yang juga kita fasilitasi sebelumnya. Terus kita juga hari ini sudah terindeks Scopus seperti itu. Dan saya kira ini media untuk juga bisa membantu dosen-dosen kita dan juga dosen yang lain, dan itu kan penulisnya dari seluruh dunia gitu ya. Dan dari jurnal kita yang terindeks Scopus ini pun juga menjadi ajang promosi ya ke dunia internasional bahwa ada tuh Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum misalnya gitu ya di sini yang, dan itulah saya kira alhamdulillah hari ini cukup berat memang masuk ke sana ya. UI sendiri yang duluan itu belum berhasil dan alhamdulillah kita berhasil ya. Iya, saya kira itu suatu luar biasa ya. Di Unhas saat ini kan baru 2 jurnal yang terindeks Scopus kan. Sementara berproses jurnal yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah terindeks Scopus itu Fakultas Hukum dengan yang ada di Kehutanan. Apalagi namanya itu ya. Itu terindeks Scopus, bahkan sudah Q2 itu yang di Kehutanan. Kita dalam proses karena masih baru, biasanya setahun baru kemudian ada ya. Seperti itu. Prof, kita melangkah ke soal Tri Dharma, Prof. Ya. Ini jadi ruh semua Ya. kita soal pendidikan, riset, dan pengabdian. Terkadang masih ada pandangan bahwa hal ini belum seimbang. Biasanya lebih
pengajaran. juga itu. Ya. Prof sendiri apakah melihat Unhas seperti itu, ataukah Unhas sudah berada dalam tracknya untuk Iya, idealnya seluruh dosen itu kan harus meneliti. Ya, jadi itu sudah program rektor ya sejak lama gitu ya, dan kita juga akselerasi di tingkat fakultas gitu. Tapi memang kadang-kadang ya itu tadi selalu yang menjadi klasik itu adalah pendanaan. Nah, oleh karena itu memang ke depan kita harus mengembangkan kolaborasi. Itu yang menjadi ikon saya juga gitu ya, bagaimana kita mengembangkan kolaborasi kerjasama dengan pemerintah, dengan apa namanya, dengan juga dunia usaha, dunia industri gitu, dengan litbang yang ada di kementerian dan seterusnya. Itu kita lakukan kerjasama seperti itu untuk bagaimana kita menangkap peluang untuk dapat melakukan kerjasama riset, untuk memberi kesempatan kepada dosen kita untuk melakukan riset. Dan itu kita persiapkan sejak awal. Jadi kalau apa namanya, harus ada bank proposal seperti itu ya. Jadi kita ide saya juga, bayangan saya gitu ya. Jadi khusus misalnya kita di Indonesia Timur ini, itu kita bisa menangkap peluang yang besar untuk bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah, baik di kabupaten kota maupun di provinsi, untuk kita bersama dengan melakukan riset untuk pengembangan wilayahnya. Kan mereka butuh juga kan, mereka butuh ahli, ahlinya ada di Unhas semua, ada di kampus gitu kan. Nah, itu yang kita akan kembangkan ke depan sehingga insya Allah semua dosen pasti akan kita berikan peluang untuk ada apa namanya, untuk meneliti seperti itu. Karena memang kita banyak disibukkan dengan pengajaran ya bagaimana. Nah, oleh karena itu juga penting untuk kita fasilitasi bagaimana secara berkala pengembangan SDM dosen kita ini, misalnya teknik pengajaran, bagaimana material pembelajaran itu, dan kemudian apalagi saat ini dengan metode dengan online seperti ini ya, karena pandemi. Lalu kemudian bagaimana kita membuat pembelajaran, metode apa namanya, bahan-bahan pembelajaran yang sesuai dengan mahasiswa kita, sesuai dengan generasi hari ini. Anak-anak kan kita generasi Z, milenial kan, itu lebih suka kalau mendengar dan melihat gitu ya. Ya, bukan hanya ngomong seperti ini, tapi kalau ada misalnya konten-konten pembelajaran, misalnya ketika kita membahas kasus tanah misalnya, saya kan kasus tanah, itu dengan videonya gitu ya, ada videonya dulu yang kita berikan. Ya itu kan iya, kita harus melakukan adaptasi seperti itu, dan itu harus difasilitasi oleh kampus Unhas gitu ya, gitu. Dan saya kira saat ini sudah dilakukan, walaupun nanti mungkin akan kita lebih maksimalkan lagi. Nah, ini terkait isu lingkungan. Ya. Kita tahu kan semua Unhas ini kalau di Makassar adalah sebagai paru-paru kota. Unhas itu menyediakan hutan kota terbesar di kota Makassar. Akan tetapi seringkali ini bertentangan dengan pembangunan, di mana seperti itu. Ada hutan, ada bangunan. Ya. Bagaimana Prof melihat soal ini? Dan saya kira kalau kita di Unhas kan sudah ada landscape gitu ya, yang sudah sesuai dengan RTH, ruang terbuka hijau. Dan bahkan kalau tidak salah ya, Unhas sudah memperoleh penghargaan dari PUPR ya, Kementerian PUPR, bahwa kita Unhas itu memiliki landscape yang sesuai dengan RTH tadi, konsep ruang terbuka hijau, sesuai dengan undang-undang ya. Bangunan yang sudah terjadi di dalam belum tidak mempengaruhi paru-paru kota kita. Enggak, karena misalnya seperti sekarang Ibu Rektor membangun hotel ya, Rektor membangun hotel, dan di situ membangun hotel itu bukan di ruang terbuka hijau, tapi memang ada bangunan yang kemudian di situ ditingkatkan menjadi bukan iya lahan. Jadi ya bahkan kita selalu menanam ya. Kalau kita masuk kampus kan terasa banget itu rindangnya, dan bahkan Unhas hari ini menjadi tempat rekreasi ya. Jadi memfasilitasi, walaupun ya sudah menjadi area publik gitu ya, walaupun dia privat Unhas, tetapi kemudian masyarakat kita bisa kita lihat di hari Sabtu Minggu itu penuh, mereka itu duduk menikmati, iya, sudah menjadi tempat seperti itu, dan itu kita fasilitasi. Prof, ada pertanyaan, siapa kandidat paling kuat tapi sebelum dijawab kita break dulu.
Pemirsa Fajar Online dimanapun Anda berada, kita memasuki wawancara di sesi ketiga ini bersama salah satu calon rektor Unhas, Prof. Farida Patitingi, minta maaf, Prof. Ah, salah satu pertanyaan ini Prof, yang mungkin orang semua mau tahu soal siapa kira-kira, ini kan ada 8 kandidat Prof. Ya. Adakah di antara 8 ini yang paling diantisipasi? Iya, saya kira 8 orang ini, ya 7 orang teman-teman inilah putra putri terbaik Unhas. Orang terbaik lah seperti itu, dan semuanya punya niat yang baik untuk sama memajukan Unhas. Yeah. Jadi saya melihat semua punya peluang yang sama, ya, dan saya kira karena ini adalah dunia pendidikan, juga maruah atau budaya pendidikan di kampus itu seperti itu ya. Jadi saya melihat itu semua sama. Ya, jadi kita masing-masing mempunyai strategi dan tentu mempunyai program-program yang akan kita tawarkan, karena inilah dunia kampus, dunia akademik yang sangat rasional begitu ya, untuk nanti bagaimana mereka dapat melihat siapa nih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan Unhas hari ini dan ke depan. Ya. Soal pemberi suara Prof, ada lebih 80 orang. Ya, 82. Sudah ada petanya Prof nanti untuk ya, targetnya sudah sampai kan di mana? ada 2 kali ya. Jadi di pemilihan pertama itu untuk menyaring 3 besar, dari 8 ini menjadi 3, itu di Senat Akademik itu ada 82 suara di situ gitu ya. Nah tentu ya alhamdulillah ya, selama ini tentu kita semua berusaha untuk meyakinkan Semua Prof, ya, ya. tentu, dan mereka juga saya selalu mengatakan bahwa kita ini satu rumah di kampus, kita saling tahu, dan pasti seluruh anggota Senat ini sudah tahu siapa nih figur-figur ini kan, sudah tahu track recordnya, reputasinya, kepribadiannya, tentunya kan semua harus dia lihat teropong secara menyeluruh ya. Kita berharap tentu ada dalam memilih itu kan ada perpaduan antara faktor subjektivitas dan objektivitas tentunya kan ya, selalu seperti itu ya. Nah tentu ya mereka pasti akan punya pilihan-pilihan, dan tentu kita semua calon ini berusaha untuk meyakinkan mereka ya, para pemilih itu, dan saya pun juga sudah melakukan itu. Melakukan komunikasi dengan secara internal kepada seluruh calon pemilih kita, anggota Senat kita, dan kemudian di tahap kedua itu ada di Majelis Wali Amanah yang menentukan, karena kan pemilihan penetapan rektor itu kan dilakukan oleh Majelis Wali Amanah. Nah, setelah dari 3 besar lalu kemudian ke Majelis Wali Amanah, di sana ada 19 anggota Majelis Wali Amanah, namun ada 2 sesuai statuta Unhas itu ada 2 anggota Majelis Wali Amanah yang tidak mempunyai hak suara, yaitu rektor dengan ketua Senat Akademik. Jadi praktis ada 17 suara, ada 17 anggota Majelis Wali Amanah yang akan memilih, dan 1 di antara itu adalah Mas Menteri. Ya. Nah, tapi Mas Menteri ini memiliki 35% ya, suara dari situ. Nah jadi itu tentu kita harus melakukan komunikasi, dan sejauh ini juga tentu mereka sudah tahu siapa kita gitu ya. Siapa saya dan siapa yang teman yang 7 orang, semua sudah terpotret dengan baik. Oke Prof, terakhir ini Prof, tapi tidak perlu menjelaskan, hanya jawab ya atau tidak. Yang pertama Prof, apakah Unhas JK sentris atau tidak? Saya kira kan Pak JK itu milik bangsa gitu ya. Jadi seluruh orang Pak JK itu milik untuk seluruh bangsa ini. Kebetulan saja karena Pak JK adalah ketua IKA Universitas Hasanuddin, dan beliau adalah selama ini adalah memang adalah orang Unhas ya tentu, tapi saya tidak mau mengatakan itu. Ya, Pak JK adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Ya, jawaban cerdas sekali Prof. Yang kedua Prof, jika berhasil terpilih nanti menjadi rektor Unhas, apakah Prof Farida akan merangkul semua lawan Prof? Ya tentu saja, karena saya kira yang pertama tentu harus kita melakukan akselerasi seluruh potensi dan sinergitas dalam semangat kolaborasi untuk kita melakukan mengidentifikasi tadi program-program yang akan kita
percepat begitu ya. Iya. Ya, percepat. Dan tentu kita butuh kerjasama, kolaborasi Iya. internal. Dan saya kira dari semua 7 calon orang-orang yang terbaik gitu. Akhirnya yang bilang ya saya terusin nih Prof. Ya oke, pemirsa Fajar Online dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita dengan calon rektor Unhas, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMH. Semoga dari perbincangan singkat ini bisa memberi wawasan seperti apa program dan visi misi Prof. Farida. Kita semua tahu tadi beliau menjelaskan banyak hal, mulai dari cara apa yang akan beliau lakukan untuk mengangkat martabat Unhas di tingkat internasional, bagaimana nanti membenahi tenaga-tenaga pengajar, dosen Prof ya. Tadi sempat kita singgung Prof Farida akan berjuang untuk bagaimana caranya agar riset-riset ini bisa mendapatkan pendanaan dan lebih memudahkan semua tenaga pengajar kita menghasilkan tentu karya-karya terbaik anak bangsa di ke depan. Ya, terima kasih pemirsa Fajar Online atas perhatiannya. Saya Akbar Hamdan dari redaksi Harian Fajar mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.